Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang halal yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Di kesempatan pagi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara merawat dan memanaskan mobil yang jarang dipakai. Tapi sebelum menyaksikan video ini, seperti biasa, mohon dukungannya untuk didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Jadi mobil yang jarang dipakai, ya, yang lama parkir di garasi seperti ini, apakah perlu tetap dirawat dan apakah perlu tetap dipanasi ya teman-teman? Jadi jawabannya yaitu mobil yang jarang dipakai, jarang digunakan harus tetap dirawat dan harus tetap dipanasi agar mobil itu awet ya. Karena mobil yang jarang dipakai atau jarang digunakan bisa juga membuat mobil itu cepat rusak. Lalu bagaimana cara merawat dan memanaskan mobil yang jarang dipakai seperti ini ya? Oke, langsung saja saya akan sharing kepada teman-teman sedikit tips bagaimana cara merawat dan memanaskan mesin mobil yang jarang dipakai agar mobil itu awet, tidak rusak. Nah, seperti mobil saya ini jarang sekali saya pakai ya teman-teman. Karena untuk aktivitas sehari-hari saya menggunakan mobil yang hitam itu ya. Jadi mobil saya ini yang silver ini Avanza ya, tahun 2012 BBDI. Ini jarang saya pakai. Apa yang saya lakukan agar mobil ini tetap terawat dan awet? Untuk mobil yang jarang dipakai, untuk merawatnya teman-teman bisa simak video ini dan mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat ya. Nah, ini saya sudah pagi ini seperti biasa saya ritual untuk memanaskan mobil seminggu sekali ya. Jadi walaupun tidak saya pakai, mobil ini tetap saya panasi seminggu sekali. Oke, langsung saja saya akan panasi mobilnya. Ini sudah saya bawa kontaknya. Kemudian sebelum menyalakan mesinnya, agar untuk perawatannya ya, teman-teman juga perlu mengecek beberapa bagian mobil. Walaupun tidak digunakan ya, sekali lagi tetap harus dicek. Karena apa teman-teman? Baik, saya akan tunjukkan. Saya akan buka dulu kap mesinnya. Yang pertama ya, jadi untuk mobil yang lama parkir jarang dipakai, sebaiknya sebelum meninggalkan mobil, sebelum mobil itu diparkir lama, ketika kita terakhir memakai mobil ketika diparkir, kalau saya sebaiknya teman-teman itu melepas kabel minus aki seperti ini ya. Jadi kemarin dulu itu sebelum mobil saya parkir itu saya lepas akinya, minus akinya, tujuannya agar aki ini awet. Aki ini sudah berumur 1 tahun lebih ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai sekarang akinya masih kuat ya, masih bagus. Oke, kemudian kita pasang dulu kabel akinya untuk memanasi mobil. Ini ya teman-teman, kabel minus sudah saya pasang. Cukup lepas kabel minusnya ya waktu itu ya. Jadi nanti kita cukup pasang kabel minus saja agar akinya awet. Karena kalau tidak seperti ini, saya jamin ya, sering kali terjadi aki umur 1 tahun itu sudah mulai ngedrop ya. Jadi ketika mobil parkir atau standby itu juga akan bisa menyedot arus aki jika tidak melepas kabel minus aki. Cukup mudah ya, jadi teman-teman cukup menyediakan kunci 10 seperti ini untuk melepas dan memasang kabel aki. Lalu kemudian sebelum mobil dinyalakan ya, kondisi kap mesin terbuka, kita selalu cek juga untuk oli-olinya. Cek volume minyak rem ya. Rem masih aman, volumenya masih cukup ya, di atas maksimal ini ya, di bawah masih di batas maksimal. Kemudian cek volume, itu biasa ya ritual pagi ya, sebelum kita menggunakan mobil sebaiknya cek kondisi oli, volumenya, warnanya ya, kekentalannya. Ini baru saya ganti olinya. Setelah ganti oli juga belum saya pernah gunakan ya, jarang saya gunakan. Kemudian ceknya bisa dari tutup olinya seperti ini ya, apakah olinya hitam, adakah ada kerak-kerak atau lumpur oli. Kalau bersih seperti ini aman ya, kita tutup lagi. Kemudian cek kalau mobil jadi diparkir di
garasi seperti ini pada waktu yang lama, jangka waktu yang lama, cek kabel-kabelnya teman-teman, apakah ada jejak-jejak tikus atau hewan-hewan yang bisa merusak kelistrikan atau kabel-kabel ya pastikan tidak ada kabel-kabel atau bekas-bekas dimakan tikus gitu ya, nanti jejaknya juga ada. Alhamdulillah aman untuk kabel-kabelnya. Ya, selanjutnya cek juga ini air radiator ya, ini pastikan volumenya di batas full ya, jangan lebih atau jangan sampai di batas minimal ya. Nah, ini perlunya kita mengecek agar semua terkontrol ya, jangan sampai ini kurang, jangan sampai olinya kehabisan atau ada yang bocor. Kemudian cek kebocoran oli di bawah ya, karena tidak sering terjadi untuk mobil Avanza ini seal o-ring pada dudukan filter oli ini bocor, ini tiba-tiba tumpah ya, oli itu tumpah di bawah. Kita cek di bawah aja. Nah, kalau di lantai aman, tidak ada oli yang kececer, tidak ada oli yang tumpah, itu aman. Karena walaupun ini mobil ini sudah banyak rembes-rembes ya di bagian bawah kolong mobil, tapi untuk menetesnya masih sedikit. Jadi cukup aman, tapi tetap harus dikontrol, dicek setiap kita mau menggunakan mobil. Untuk di bagian mesin cukup, kemudian setelah semua aman ya, cek juga di bagian roda-roda ya teman-teman, cukupnya di angin ya, tekanan angin ban ini jangan sampai, karena mobil dongkrok atau mobil jangan dipakai juga anginnya bisa habis sendiri. Ini dicek keempat rodanya aman, tekanannya masih normal ya. Lalu kemudian nanti saat kita memanasi mesin, kita bersihkan juga ya di luar, karena di bagian luar ini tidak saya cover ya waktu saya tinggal. Jadi seperti ini debunya ya teman-teman, jadi nanti kita bersihkan saja. Sebaiknya mobil yang tidak dipakai seminggu sekali tetap mending dicuci ya, karena kan mencucinya juga lebih mudah, nanti dilap. Jadi debu-debu, kotoran-kotoran hewan apalagi yang tidak di cover seperti ini bisa bersih ya, walaupun tidak dipakai sebaiknya tetap dicuci. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior mobil, sekalian ingin memanaskan mesinnya. Nah, sepertinya kondisi interior yang mobil tidak lama tidak digunakan itu banyak apa aja, laba-laba, sarang laba-laba itu kadang muncul, kemudian bau apek ya. Itu caranya nanti kita bersihkan ya di bagian dalam, kita kasih parfum, kemudian untuk kita buka kaca jendela sedikit ya agar ada sirkulasi, tidak lembab ya. Nah, itu untuk interiornya itu juga harus dibersihkan ya, ini debu-debu juga masuk menempel, jangan terlalu lama nempel di bagian interior ini bisa membekas, susah dibersihkan. Selanjutnya sebelum menyalakan mesinnya, waktu kita tinggal dulu, pastikan gigi netral, kemudian lepas handrem, tapi roda diganjal ya seperti tadi ya. Ini kalau tidak saya pakai, itu roda saya ganjal, saya netralkan ya, kayak saya off kan handremnya. Kemudian kita matikan semua kelistrikan ya. Untuk selanjutnya kita ke proses memanaskan mesin. Oke, tadi aki sudah, kabel aki sudah saya pasang. Aki ini sudah umur 1 tahun lebih. Coba saya untuk menyalakan mesin apakah masih kuat. Ini pembuktian ya buat teman-teman yang ingin aki mobilnya awet walaupun jarang dipakai. Itu tadi seperti tadi saya lepas kabel minus aki, kita buktikan ya. Ini mobil sudah seminggu, hampir 2 minggu ini jarang saya pakai seperti ini. Oke, saya on kan. Oke, masih kuat ya, indikator nyala semua. Kemudian nyalakan mesinnya. Oke, aki masih kuat starter ya, enteng sekali. Dan di sini indikator aki, indikator sensor-sensor mati semua. Jadi mesin sensor aman, tidak ada masalah. Nah, ketika mesin baru nyala, RPM tinggi ya, tunggu sampai RPM-nya nanti idle di 800. Ini kalau pagi awal lagi nyala itu normal. Kalau untuk mobil VVTi ini proses memanaskan sampai idenya nanti normal di 800 itu cukup lama, mungkin 2-5 menit, di atas 2 menit teman-teman. Apalagi mobil yang kondisi dingin yang sudah lama tidak dipakai. Sudah, kita tunggu saja sampai idle ya, baru kita
Nanti setelah idle kita tambah gas di RPM sampai tahan di tambahan 2000 agar aki terisi oleh alternator. Nah, kurang lebih seperti itu cara merawat mobil yang jarang dipakai dan bagaimana cara memanaskan mesinnya. Ya, untuk memanaskan mesin ya setelah idle nanti digas kurang lebih 1 atau 2 menit ya, ditahan gitu biar alternator mengisi aki. Kemudian setelah itu dibiarkan saja kurang lebih 10 menit ya, cukup. Kemudian untuk alangkah lebih baiknya tetap seminggu sekali kita gunakan buat jalan keluar ya, kita buat jalan mobilnya ya, agar kaki-kakinya itu juga bisa bekerja dengan normal dan awet. Karena kalau kaki-kaki itu lama berhenti nanti bannya bisa peang, kemudian part-part pada kaki-kaki nanti bisa lengket ya, jadi nanti bisa bunyi-bunyian. Itu tadi ya teman-teman, cara merawat mobil yang jarang dipakai dan cara memanaskan mesin mobil. Nah, terima kasih teman-teman sudah like, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.